Mereka pun langsung tancap gas dan pergi dari studio itu. Saat Dio mengatur spion untuk melihat Cantika dari depan, betapa terkejutnya Dio saat ia melihat nenek bertaring panjang yang tadi dilihatnya duduk di belakangnya. Halo guys, welcome to Ebin Berkisah. Hari ini aku mau bacain cerita mistis lainnya yang dialami oleh para musisi. Nah, udah ada lagi nih cerita yang masuk ke email aku. Yuk kita cek. Cerita ini dikirim oleh Dio. Halo Ebin, perkenalkan nama saya Dio. Saya mau menceritakan pengalaman horor saat dulu kecelakaan setelah latihan di sebuah studio angker. Yuk kita bacain sama-sama cerita dari Dio. 6 tahun yang lalu di kota tempat Dio tinggal diselenggarakan pertunjukan musik untuk band-band lokal dengan hadiah yang menggiurkan. Semua band lokal di kota Dio berbondong-bondong untuk mengikuti lomba tersebut. Tak terkecuali Dio dan bandnya. Mereka sangat ingin memenangkan lomba tersebut sehingga mereka memutuskan untuk berlatih dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, Dio dan bandnya memutuskan untuk mencari studio musik yang bagus untuk tempat mereka berlatih. Namun sialnya, semua studio di kota itu sudah penuh disewa oleh band-band lain. Sebenarnya ada satu studio lagi. Namun, studio tersebut terkenal angker dan banyak cerita pengalaman mistis dari orang-orang yang pernah datang ke studio itu. Konon katanya, tanah tempat studio itu berdiri adalah bekas kuburan. Tinggal tersisa 2 hari lagi menuju hari H lomba. Cantika, sang keyboardis, mulai mendesak Dio agar mencari studio yang bisa mereka gunakan. Akhirnya, dia memutuskan untuk menyewa studio angker tersebut. Ternyata studio angker itu juga sudah penuh disewa. Hanya sesi malam yang tersisa. Awalnya Dio sempat takut untuk membawa bandnya ke sana. Namun Odi, sang drummer, mengatakan agar Dio tidak terpengaruh oleh rumor-rumor mistis yang mempengaruhi studio dan fokus mempersiapkan lomba mereka. Akhirnya Dio dan bandnya datang ke studio pada malam hari. Cerita mistis yang sering Dio dengar dari tempat ini membuat bulu kuduknya merinding. Lampu studio tampak remang dan tercium wangi bunga melati di dalam studio. Latihan pun dimulai. Semua berjalan lancar dan tidak ada hal yang janggal yang dirasakan oleh Dio dan bandnya. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Tiba-tiba pintu studio diketuk. Ternyata itu adalah pemilik studio yang izin pamit untuk pulang terlebih dahulu. Ia mengatakan kalau salah satu karyawannya akan berjaga sampai Dio dan bandnya selesai latihan. Terakhir, pemilik studio berpesan agar Dio dan bandnya tidak melakukan hal-hal aneh selama berada di studio. Odi menertawakan peringatan pemilik studio itu. Ia tidak percaya hal-hal mistis. Begitu juga dengan para anggota band lainnya. Latihan kembali berjalan dan akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Sang gitaris, Chandra, mengeluarkan beberapa botol minuman keras. Para anggota band pun bersorak senang dan mulai minum-minum sambil bercengkrama. Pesta miras pun berlangsung dengan heboh. Dio dan bandnya tampak lupa diri dan mulai kehilangan kesadaran. Mereka mulai menggunakan kata-kata kasar dan membuat lelucon tentang rumor studio angker itu. Cantika bercerita kalau katanya ada hantu nenek bertaring panjang yang berkeliaran di studio itu. Odi yang sudah mabuk berat berdiri dan mulai memperagakan gerakan hantu sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba Cantika ingin pergi ke kamar mandi. Ia pun meminta Dio untuk menemaninya. Saat berjalan menuju kamar mandi, Dio melihat sebuah bayangan hitam
di ujung lorong yang tampak seperti orang berdiri. Cantika masuk ke dalam kamar mandi dan Dio berjaga di depan pintu. Ia masih memperhatikan bayangan tersebut. Tiba-tiba tengkuk Dio terasa panas serta kepalanya terasa pusing dan berat. Dio memejamkan matanya sesaat dan memijat pelipisnya. Saat ia membuka matanya kembali, seorang nenek bertaring panjang sudah berdiri di ujung lorong. Nenek bertaring panjang itu tampak sangat menyeramkan dengan wajahnya yang hitam dan matanya yang bolong. Baju putih yang dipakainya tampak kotor karena tanah dan darah. Dio langsung lemas ketakutan, nafasnya tercekat. Namun tubuhnya tiba-tiba kaku dan mati rasa, serta suaranya tidak mau keluar. Ia berdiri gemetar sambil menatap nenek bertaring itu dengan ketakutan. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Nenek bertaring panjang itu pun mulai berjalan melayang ke arah Dio dengan perlahan. Dio berteriak ketakutan, namun lagi-lagi suaranya tidak bisa keluar. Ia berusaha memanggil Cantika yang masih berada di dalam kamar mandi. Nenek bertaring itu berjalan melayang dan lama-lama semakin dekat. Tepat saat berada di hadapan Dio, nenek bertaring panjang itu berhenti dan memperhatikan Dio dari dekat. Air mata Dio mulai mengalir deras. Ia tidak bisa menutup matanya. Ia ketakutan setengah mati. Bau menyengat dari nenek bertaring panjang itu tercium dengan jelas. Sekumpulan belatung keluar dari hidung nenek itu. Dio hanya bisa memanjatkan doa di dalam hatinya. Ia meminta ampun kepada Tuhan agar diselamatkan dari situasi mengerikan itu. Tiba-tiba nenek bertaring panjang tersebut kembali melayang melewati Dio. Tak lama, Cantika pun keluar dari kamar mandi. Cantika terkejut melihat Dio terkapar di lantai sambil gemetar ketakutan. Dio berteriak ketakutan dan mengajak Cantika untuk kabur. Dio akhirnya naik ke atas motor dan Cantika duduk di belakangnya. Mereka pun langsung tancap gas dan pergi dari studio itu. Jantung Dio berdegup dengan kencang. Ia membawa motor dengan kecepatan tinggi. Dio mengatakan kalau ia khawatir dengan keadaan anggota band lainnya yang tertinggal di studio. Namun, tak ada jawaban dari Cantika. Saat Dio mengatur spion untuk melihat Cantika dari depan, betapa terkejutnya Dio saat ia melihat nenek bertaring panjang yang tadi dilihatnya duduk di belakangnya. Dio berteriak ketakutan dan tidak sadar motornya telah hilang kendali. Dio akhirnya terbangun dan merasa kesakitan. Ia melihat tangannya dibalut gips dan merasakan ada perban di kepalanya. Menurut penjelasan ibunya, ia mengalami kecelakaan karena mengendarai motor sambil mabuk. Dio menanyakan keadaan para anggota band lainnya. Menurut kesaksian karyawan yang berjaga, setelah Dio berlari kabur, ia pergi mengecek ke dalam ruangan studio. Ia menemukan para anggota band tengah kesurupan massal. Setelah berhasil disadarkan dengan bantuan ustadz setempat, kondisi mereka sangatlah buruk karena mabuk berat. Semenjak kejadian itu, Dio dan para anggota band lainnya bertobat dan menjauhi minuman keras. Mereka menjadikan kejadian itu sebagai pengingat untuk selalu mengingat Tuhan dan belajar untuk menghargai keberadaan makhluk halus. Gimana guys menurut kalian? Banyak banget ya hal yang bisa kita ambil dari kisah Dio ini. Yang pertama, kalau kalian berada di tempat baru, jangan bikin hal-hal aneh, apalagi sampai mabuk-mabukan. Kalau kalian tahu tempat itu angker, bersikaplah dengan wajar dan santun. Yang kedua, jangan mengendarai kendaraan kalau kalian sedang mabuk. Kalau sampai kecelakaan, kan keluarga juga yang repot. Kalau kalian juga punya cerita mistis saat bermusik, kalian bisa kirim ke ceritain-ke-ebin@gmail.com dan nanti kita akan bacain bareng-bareng di sini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.